Shalom, salam jumpa dengan saya, Dr. Indra. Hari ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang sebuah pengantar kepada penafsiran Alkitab yang tepat dan benar. Mari kita mulai dengan sebuah keyakinan dasar yang penting, yaitu Alkitab kita adalah satu-satunya otoritas dan sumber kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, kita tahu bahwa orang Yahudi adalah seorang religius yang memiliki dan berpegang pada banyak tradisi di samping hukum Taurat. Akan tetapi setelah percaya dan menjadi murid, Yesus mengatakan bahwa mereka harus tetap di dalam firman supaya mereka akan mengetahui kebenaran. Saudara, sama seperti orang Yahudi, saya percaya bahwa orang-orang Kristen pada masa sekarang, termasuk saudara dan saya, pasti juga telah memiliki suatu teologi dan tradisi iman dari gereja atau denominasi masing-masing. Namun ketika kita hendak membaca dan menafsirkan Alkitab, serta ingin mengetahui kebenaran, maka kita juga harus memiliki sikap ketundukan yang sama, yaitu tetap di dalam firman, sumber kebenaran, otoritas di atas otoritas teologi, dan di atas otoritas tradisi gereja kita. Nah saudara, berdasarkan keyakinan yang mendasar ini, mari kita sekarang memikirkan sebuah sistem penafsiran Alkitab yang tepat dan benar. Dan dengan melihat daftar isi Alkitab, maka kita segera tahu bahwa Alkitab kita yang satu ini memiliki dua macam perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan kata lain, ada dua dispensasi yang berbeda. Kata dispensasi atau dispensation diambil dari frasa the dispensation of the grace of God di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang kedua, versi King James Version. Yang dalam Alkitab terjemahan baru LAI diterjemahkan dengan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Saudara, inilah sistem penafsiran Alkitab yang disebut dispensasionalis, yaitu sistem yang melihat perbedaan pendekatan atau approach Allah terhadap manusia yang berbeda di setiap zaman, atau sistem yang melihat perubahan signifikan yang terjadi yang menyebabkan terjadinya perubahan tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah dalam suatu periode waktu. Pertama-tama, ada dua zaman yang berbeda secara mencolok dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun tidak sama seperti bidat Marcion yang menafsirkan dan menyimpulkan secara salah bahwa ada dua macam Allah yang berbeda di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sebaliknya memahami bahwa ada dua program yang berbeda dari satu Allah yang sama dan satu rencana keselamatan bagi manusia, yaitu program Allah bagi Israel di dalam perjanjian lama yang dimulai dari Abraham, dan program Allah bagi gereja di dalam perjanjian baru yang dimulai dari Kristus. Maka saudara, seorang penafsir akan mengalami kesulitan jika tidak mampu dan tidak mau melihat adanya dua program Allah yang berbeda ini. Misalkan jika seseorang menyamakan Israel
dan dengan gereja yang dipandangnya sebagai Israel rohani, maka ia akan cenderung untuk merohanikan segala sesuatu yang tercatat dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, sebagaimana sunat diperintahkan Allah kepada semua keturunan Abraham, maka berdasarkan perjanjian atau covenant Allah dengan Abraham ini, baptisan bayi diberlakukan bagi semua keturunan orang percaya yang menjadi anggota gereja. Padahal sangat jelas sekali dalam Roma pasal yang kedua ayat 29, Paulus menegaskan bahwa baptisan bukanlah pengganti sunat. Sunat jasmani orang Yahudi atau Israel telah digantikan oleh sunat rohani, yaitu dimeteraikannya hati kita oleh Roh Kudus. Demikian pula selaras dengan Roma pasal yang ke-11 ayat yang 11 sampai dengan 24, maka jelas bahwa Israel dan gereja adalah tidak sama dan merupakan dua program Allah yang berbeda. Paulus menjelaskan di sini bahwa Israel adalah cabang asli dari pohon zaitun sebelum dipatahkan dan sebelum penolakan mereka terhadap Mesias. Sedangkan gereja adalah tunas liar yang dicangkokkan, yaitu orang-orang percaya non-Israel atau non-Yahudi. Jadi saudara, sistem penafsiran yang menyamakan Israel dan gereja, serta tidak mau melihat perbedaan dispensasi Allah ini, jelas tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Di masa ini meskipun banyak yang tidak mau mengaku, tapi dapat dipastikan bahwa gereja yang membaptiskan bayi adalah pendukung sistem penafsiran yang demikian. Jelas sistem ini diciptakan oleh mereka yang membaptiskan bayi agar memiliki alasan untuk membenarkan tindakan atau praktik mereka. Saudara, kita lihat di sini, bukan berteologi untuk mencari kebenaran, tetapi terlebih dulu ada tradisi atau praktek, dan kemudian menciptakan sistem teologi untuk membenarkan tradisi. Maka di kemudian hari, gereja yang telah menyadari kesalahannya menambahkan dan memberlakukan baptisan sidi bagi mereka yang dulu menerima baptisan bayi. Lebih lanjut saudara, sistem penafsiran yang benar dan tepat akan melihat Alkitab sebagai ilham yang progresif atau berkembang. Artinya, Alkitab kita bukanlah sebuah buku atau sesuatu yang jatuh dari langit. Disinilah letak suatu perbedaan yang penting antara penyataan dan wahyu, yang sering atau kurang dipahami oleh banyak orang sehingga digunakan secara tumpang tindih dalam konfesi atau asas kepercayaan gereja. Saudara, apakah wahyu itu? Wahyu yang berasal dari bahasa Arab adalah sebuah istilah yang menyatakan something atau sesuatu yang jatuh atau diturunkan dari langit, yaitu kitab suci misalkan. Oleh karena itu saudara, semua agama yang mengklaim diri berdasarkan wahyu hampir dipastikan memiliki sebuah kitab suci, termasuk Al-Quran di dalam agama Islam atau Alkitab di dalam agama Kristen. Sedangkan penyataan yang berasal dari kata bahasa Inggris revelation atau kata bahasa Latin revelatio sebagai kata bendanya dan revelare sebagai kata kerjanya adalah berarti menyatakan somebody atau diri, dan dalam hal ini adalah diri Allah sendiri. Maka saudara, kita percaya bahwa
Alkitab bukan hanya sebuah kitab suci, tetapi adalah penyataan diri Allah, yaitu firman Allah yang dituliskan dalam bahasa manusia. Disinilah saudara, agama Kristen melebihi agama-agama yang lain, dan Alkitab mengungguli kitab-kitab suci yang lainnya. Dan karena itu, dalam bahasa Inggris, Alkitab dengan tepat disebut the Book of Books atau the Living Word of God. Maka saudara, ilham progresif meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia, yang dipakai oleh Allah sedikit demi sedikit bertumbuh dan berkembang dari sedikit menjadi banyak, atau dari sederhana menjadi sempurna. Hal ini selaras dengan apa yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua, bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan sesudah sampai pada Wahyu pasal 22 ayat 21, maka ilham tidaklah bertambah atau berkembang lagi. Inilah yang dalam istilah teologi disebut dengan kanon yang tertutup. Saudara, ada dua implikasi penting dari ilham Alkitab yang progresif ini, yaitu implikasi otoritas dan implikasi kebenaran. Implikasi otoritas Alkitab menentang dan menolak otoritas lain di luar Alkitab. Seperti misalkan Katolik yang menambahkan kitab-kitab apokripa dan memberi kepada tradisi gereja otoritas yang sejajar dengan Alkitab dan bahkan di atas Alkitab. Atau gereja Mormon yang menciptakan Wahyu sendiri dan mengklaimnya sebagai kitab suci yang berotoritas. Atau termasuk Protestan, bila mana memberi otoritas yang lebih kepada teologi dan tradisi iman gereja, maka pasti akan terjerumus ke dalam otoritas di luar Alkitab ini. Inilah implikasi otoritas Alkitab. Sedangkan implikasi kebenaran Alkitab akan menghindarkan kita dari salah menafsirkan kebenaran Alkitab. Sebab bisa saja ada gereja yang tidak memiliki otoritas di luar Alkitab, seperti Saksi Yehova. Tetapi mereka salah menafsirkan Alkitab pada bidang yang justru sangat penting, yaitu masalah keselamatan dan ketuhanan Yesus. Atau kita mungkin banyak mendengar bahwa gereja tertentu telah tersesat. Orang lalu bertanya, tersesat dari mana? Atau apanya yang tersesat? Jawabnya adalah tersesat dari Alkitab. Buktinya, karena selain mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan, gereja tersebut juga mempercayai wahyu lain, entah berbentuk buku atau kitab, atau berupa keputusan kepala atau pimpinan tertinggi gereja, atau nubuatan yang datang sesudah penulisan Wahyu 22 ayat 21. Dan kalau ada Alkitab tetapi masih mempercayai firman lain baik secara lisan maupun tertulis, maka itu bukan lagi tersesat dari Alkitab, melainkan sudah keluar dari Alkitab. Saudara, kesalahan dalam penafsiran juga dapat membawa akibat yang fatal.
terutama jika menyangkut 3 doktrin utama kekristenan, yaitu doktrin keselamatan, doktrin gereja, dan doktrin Alkitab.